Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinematik Horor. Apa kabar sobat sinematik? Saya harap masih baik-baik saja ya. Masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membacakan sebuah kiriman cerita pengalaman horor yang dialami oleh Mas Bi ya, yaitu keponakan saya. Narasumbernya ini masih Mas Bi ya. Dan Mas Bi ini kali ini menceritakan lagi tentang pengalaman beliau saat masih kecil ya waktu itu. Dan sebelum saya lanjut, silakan dulu di subscribe yang belum subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa di like ya, agar membantu channel ini lebih berkembang. Oke lah sobat sinematik, alangkah baiknya sobat sinematik siapkan kopi dulu. Kalau nggak punya kopi ya teh, kalau nggak punya teh juga ya air putih saja. Kalau air putih tidak punya ya nasib Anda indah sekali ya. Ya, ini hanya sambil guyonan ya, sambil lelucon sedikit. Yang baru gabung saya ucapkan selamat datang. Yang nyasar ke channel ini saya ucapkan jangan bosan-bosan untuk mendengarkan sinematik horor. Kita langsung saja ya ke ceritanya. Ketika itu waktu Mas Bi ini nama samaran ya, sebut saja Mas Bi seperti itu. Ketika itu waktu Mas Bi masih kecil, kurang lebih seusia anak sekolah dasar ya, SD seperti itu. Kata Mas Bi sekitar tahun 2000-an waktu itu. Mas Bi ini tinggal serumah dengan orang tuanya dan kakaknya ya. Jadi ada 4 orang di dalam satu rumah. Jadi rumah lumayan ramai ya. Itu ada kakaknya dan orang tua. Maksud saya kalau punya saudara itu ramai ya. Kalau setidaknya satu orang itu lumayan, nggak sepi-sepi amat lah, seperti itu. Sedikit gambaran kata Mas Bi. Rumah orang tua Mas Bi waktu itu menghadap ke selatan, dan di sebelah kiri rumah Mas Bi ini adalah rumah kakek neneknya Mas Bi. Lalu samping kanannya adalah rumah Pak Mas Bi. Jadi ya samping kanannya ini samping kanan kirinya ini masih keluarga lah sama Mas Bi ini. Jadi 3 rumah ini menghadap ke selatan, dan di depannya ada halaman yang cukup luas dengan beberapa pohon mangga. Katanya sih ada 4 pohon ya. Dan ada 1 pohon kelapa di depan rumah saya, Mas Bi maksud saya. Tapi agak condong ke barat seperti itu, agak mojok seperti itu pohonnya. Dan pohonnya ini bersebelahan dengan pohon bambu ya. Pohon bambu ini cukup rimbun, dan pohon kelapa ini bersebelahan dengan pohon bambu tersebut. Jadi waktu itu jadi waktu itu kata Mas Bi ini musim kemarau ya, dan di daerah Mas Bi waktu itu sedang musim panen tembakau ya. Perlu diketahui ya, karena di daerah Mas Bi ini itu rata-rata petani di sana itu petani tembakau ya.
rata-rata petani tembakau. Jadi mayoritas lah di sana itu tembakau mayoritas. Dan apa namanya ya, memang sudah apa ya, sudah lama ya seperti itu ya. Ya ada sih padi, tapi pas waktu kemarau itu tembakau seperti itu. Singkat cerita, setiap hari Mas B ini katanya Mas B ini ketakutan ya melihat depan rumahnya Mas B katanya. Karena apa? Mas B ini kalau setiap nongkrong di depan rumah ya, itu langsung bisa melihat area persawahan ya yang gelap. Kalau malam hari katanya Mas B. Mas B ini sering takut kalau malam hari berada di depan rumah ya. Jadi suatu hari Mas B ini bercerita kepada orang tuanya Mas B mengenai hal itu. Dan Mas B ini menginginkan untuk menebang pohon kelapa yang berada di di samping pohon bambu tersebut ya. Karena kan cukup rimbun ya, dan ada serawang-serawangnya kata Mas B, ada akar-akar seperti itulah, dan cukup menyeramkan ke malam hari. Dan alhasil pohon kelapa ini tidak ditebang, tetapi justru rumah Mas B yang dipindah ke dipindah di samping pohon kelapa ini ya. Jadi sekarang rumah Mas B ini menghadap ke timur dengan pohon kelapa tepat di depan pintu rumah. Ini hanya Mas B ini pengen cerita ke orang tuanya kalau pohon kelapa tersebut menyeramkan, tetapi malah enggak ditebang, malah rumahnya yang pindah di samping pohon kelapa ini ya. Jadi direnovasi seperti itu, rumahnya itu dirubah sudut pandangnya, lebih tepatnya direnovasi ya, dan dirubah arah rumah tersebut ya, dan malah menjadi dekat dengan pohon kelapa itu. Mas B pada waktu itu seperti kesel ya, orang tua Mas B itu tidak mendengarkan Mas B. Ya waktu itu Mas B ya masih kecil ya, jadi ya anak kecil ya enggak terlalu digubris ya, mau apa, mau ini, mau itu ya, enggak terlalu digubris. Dan lanjut ke cerita ya. Saat rumah Mas B ini selesai dipindah dan bisa ditempati, waktu sore hari Mas B ini masih kesal dengan pohon ini. Jadi Mas B ini memutuskan untuk bertindak sendiri ya, dengan memulai memotong-motong dedaunannya saja ya yang bisa, karena kan ya anak kecil ya, enggak bisa ya mau nebang pohon itu, enggak punya kekuatan seperti itu. Jadi ya ranting-rantingnya saja yang ditebas ya seperti itu. Dan malam harinya waktu seperti yang Mas B bilang, sedang musim kemarau ya, dan sedang panen tembakau. Jadi di daerah Mas B ini kalau musim panen tembakau, warga ini bergotong royong ya, kalau sedang yang panen duluan, misalnya di daerah A ya, di rumah A, jadi beberapa warga ini ke rumah A untuk membantu ya. Nanti setelah rumah A, terus rumah B sedang panen, dan rumah A ini pun ikut membantu ke rumahnya sebut saja B tadi ya. Ya seperti itu, saling membantu seperti itu. Dan waktu itu ini gilirannya pamannya Mas B ya gitu. Kata Mas B, tembakau ini diolah dan diiris, dirajang lah seperti itu katanya. Dirajang, diprosesnya pada malam hari. Karena nggak tahu ya saya, mungkin malam hari itu suhunya itu lebih tepat ya. Jadi tidak merusak daun-daun tembakau seperti itu, mungkin ya.
Dan kebetulan yang panen duluan itu adalah saya bilang tadi ya, pamannya Mas B ya. Jadi dari habis maghrib, kedua orang tua Mas B ini ikut membantu di rumah pamannya pamannya Mas B ini ya. Dan Mas B pun menonton TV sendirian di rumah, kan ditinggal tadi ya, kan saya sudah bilang warga di desanya Mas B ini saling bergotong royong ya kalau panen tembakau ini, prosesnya seperti itu. Dan Mas B pun ditinggal sendirian di dalam rumah. Dan katanya Mas B, setelah lama tertidur mungkin ada 2 jam, Mas B ini terbangun ya, dan mendengar ada seperti orang riuh pikuh itu, seperti orang suara rame-rame berada di dapur. Kata Mas B ya, ini kata Mas B ya, terdengar sedang kata Mas B ini mendengar ada beberapa orang yang mengobrol-ngobrol ramai, kata Mas B, ramai sekali, riuh seperti itu, seperti suara pamannya Mas B, orang tuanya Mas B, dan yang lainnya yang sedang mengobrol, sedang bercengkrama. Juga terdengar, kata Mas B satu lagi ya, juga terdengar suara seperti orang menggoreng sesuatu ya. Jadi seperti orang menggoreng sesuatu di dapur, memasak seperti itu. Dan waktu itu Mas B berpikir tidak berpikir yang aneh-aneh ya, dan cuma berkata di dalam hati, oh iya, Pak Lek panen, pantesan ramai sekali. Itu kata Mas B. Tapi ketika hendak berbaring lagi Mas B ini berpikir lagi ya, loh, ini kan rumah saya, ngapain orang-orang masak di dapur sini, bukan di rumahnya sendiri. Itu kata Mas B. Dan seketika Mas B pun langsung lari menuju dapur untuk melihat apa yang terjadi ya, yang mereka lakukan itu ngapain seperti itu. Tapi setelah hampir dekat dengan horden yang menutup jalan menuju ke dapur, dari balik horden ini terlihat lampu dapur ini mati ya, tidak menyala. Langsung Mas B singkap horden ini dan menyalakan lampunya. Betapa terkejutnya Mas B tidak menjumpai siapapun di dapur. Jadi setelah disingkat horden tersebut, itu sama sekali tidak ada apa-apa ya, sepi seperti itu ya, tidak ada aktivitas apapun, tidak ada seorang apapun, dan penggorengan pun tidak tidak terlihat habis, terdapat bekas aktivitas ya, tidak terdapat bekas masakan-masakan atau apapun. Dan kompor dan serta tungkunya pun tidak menyala juga ya. Nah, karena di rumahnya Mas B ini kan masih pakai tungku juga ya, untuk memasak dalam skala besar seperti itu. Dan langsung sontak Mas B ini lari keluar rumah ya. Jadi setelah Mas B ini menuju ke dapur, dan Mas B ini tidak melihat ada aktivitas apapun dan sepi-sepi saja, seketika Mas B ini langsung cabut dari rumah tersebut ya. Mas B ini keluar rumah dan Mas B ini langsung menuju pergi ke rumah ke rumah pamannya Mas B ya, ke rumah pamannya Mas B. Dan benar saja, di rumah pamannya Mas B ini, Mas B temui di sana itu banyak sekali orang ya, sedang memproses tembakau dan merajang dan ya seperti mengurus panen lah, memproses tembakau yang akan kalau setelah diproses itu biasanya dikeringkan ya, seperti itu. Dan ya saya juga kurang tahu prosesnya seperti apa, tapi yang jelas waktu itu kata Mas B sedang di rumah pamannya ini sedang banyak orang memproses
bekerja mengurus tembakau tersebut. Dan orang tuanya Mas B ini juga di situ ya, sedang di rumah pamannya ini. Dan ya Mas B ini gimana ya, mau kembali ke rumah ya takut ya, dan bingung dan takut. Jadi Mas B ini akhirnya ikut membantu juga di sana, di rumah pamannya Mas B ini ya, sampai selesai ya, sampai Mas B ini mendapat teman di rumah. Dan yang menjadi pertanyaan Mas B, yang ditabur tadi itu siapa, seperti itu. Maksudnya itu apa ya, yang ditabur Mas B itu apa? Apakah Mas B ini bermimpi atau apa, halusinasi ya? Yang jelas ya, kata Mas B ini bukan halusinasi ya, beliau ini benar-benar mendengar ada suara riuh pikuk di dapurnya Mas B ini. Ya segitulah pengalaman yang bisa disampaikan oleh Mas B ya. Ini waktu Mas B masih kecil ya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah sering-sering berdoa, dan jangan lupa cari teman. Maksud saya jangan lupa ya doalah ya, jangan lupa doa, yang ingat-ingat sama yang kuasa. Makhluk-makhluk seperti itu memang suka sekali ya menggoda manusia ya, dan hikmahnya adalah perkuat doa. Jangan lupa, kalau yang muslim ya jangan lupa sholat ya, seperti itu. Karena dengan kita sholat dan berdoa, insya Allah makhluk-makhluk seperti itu akan sulit mengganggu kita. Mau percaya atau tidak ya tentang kisahnya Mas B ini, terserah sampan-sampan ya. Tapi yang jelas kata Mas B ini itu real ya, seperti itu. Kata Mas B ini benar-benar mengalami. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat yang tidak sengaja mengklik video ini dan mendengarkan sampai selesai. Saya sangat mengapresiasi ya. Dan saya mohon maaf apabila pembawaan saya kurang enak ya. Insya Allah ke depan saya akan memperbaiki lagi supaya lebih enak didengar ceritanya. Dan saya mencoba membawakan cerita ini real ya, sesuai fakta ya, tanpa dibuat-buat ya. Itulah bagian tersulitnya. Jadi tanpa sedikit improve, mungkin sedikit pergantian nama dan ya pergantian nama dan karakter ya, maksud saya inisial lah ya, seperti itu, inisial namanya. Dan terima kasih yang sudah mau mampir ke sinematik horror ya. Dan insya Allah besok ke depan saya akan membawakan cerita lagi yang lumayan misterius ya. Oke, segitu dulu ya cerita kali ini. Jangan lupa kopinya dihabiskan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.